Jadi jangan lagi hendaknya ada hembusan angin tentang isu politik identitas untuk menjatuhkan lawan yang tidak kita inginkan dia menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya Busta Minarda tak henti-hentinya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, kalau sebelum ini kita melihat ada yang malu-malu kucing dengan menampilkan politik identitas dan malah dengan garang menyerukan agar jangan memakai politik identitas di dalam mencapai kemenangan, terutama tentu di dalam pilpres, di samping pilkada dan pemilihan legislatif atau pileg. Namun akhir-akhir ini tampaknya sudah tidak bisa tahan lagi dan terkesan sepertinya telah berebut politik identitas. Kalau selama ini tudingan politik identitas selalu tertuju kepada Anies Baswedan, namun sekarang ini tampaknya politik identitas itu tidak lagi bisa dikatakan image-nya kepada Anies Baswedan, karena sudah tidak tahan lagi untuk memainkan politik identitas. Contoh, ketika Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo yang dua-duanya adalah sama-sama bakal calon presiden untuk tahun 2024, dari tanah suci sana angin politik identitas yang katakanlah berbasis agama itu berhembus kencang di sini. Apa maksudnya? Ada yang saling mengatakan menjadi undangan kerajaan Saudi Arabia pergi melaksanakan haji tahun ini. Anies dan Ganjar sama-sama mengatakan ada undangan dari kerajaan Saudi Arabia atau kerajaan Arab Saudi. Di sana pun saling ingin menampilkan ke Indonesia bahwa baca pres ini mendapatkan fasilitas dari pemerintahan kerajaan Arab Saudi. Ketika foto Anies Baswedan bersalaman dengan putra mahkota kerajaan Arab Saudi tersebar luas di Indonesia, di media-media sosial dan di media televisi serta media online dalam bentuk cetak, Ganjar Pranowo tak tinggalan pula mengatakan bahwa Ganjar Pranowo juga diundang oleh putra mahkota kerajaan Arab Saudi. Bahkan malah foto Anies bersama dengan Ganjar ada yang dipotong. Ketika tampilan foto Anies dan Ganjar beberapa hari sebelumnya tampil bersamaan,
Tetapi kemudian Anies tidak ada lagi, Ganjar aja satu. Tampak sekali perebutan politik identitas berbasis agama sekarang ini. Demikian juga pada hari raya Kurban tahun ini juga terjadi upaya menampilkan diri sebagai yang memainkan politik identitas. Kita melihat daging kurban ada yang berbungkuskan bergambar baca pres Ganjar Pranowo. Kita belum menemukan untuk bungkus daging kurban yang bergambar atau ada fotonya Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Belum kita melihat, tetapi yang gambarnya atau fotonya Ganjar Pranowo sudah banyak tampak di media sosial. Ini tentu lagi-lagi dalam rangka memainkan politik identitas. Sahabat BN berkaitan dengan ini, khusus untuk politik identitas berbasiskan agama, sulit mengelakkannya untuk Indonesia. Indonesia ini sudah jelas-jelas dikatakan pada dasar negara kita, Pancasila, sila pertamanya ketuhanan Yang Maha Esa. Ini menunjukkan bahwa di Indonesia ini ada agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, ada di sini. Pemeluk agama Islam di Indonesia ini 200 juta lebih. Kalau kita tidak keliru, sekitar 240 juta atau 235 juta lebih. Terakhir ini tercatat penduduk Indonesia yang beragama Islam dari 280 juta, sekitar itu penduduk Indonesia. Jadi ada sekitar 87% sekarang ini penduduk Indonesia yang beragama Islam. Belum lagi yang beragama Kristen, yang beragama Hindu dan Buddha, serta Konghucu dan lain-lain. Ketika ada pemilihan, katakanlah Pilpres, Pilkada, atau Pileg, bukan tidak mungkin identitas berbasis agama ini akan bermain. Dan kalau itu hendak di stop, mungkin bisa di stop untuk seseorang, tapi untuk orang lain tidak bisa. Memang kita beragama di sini di Indonesia ini. Mungkin yang tidak boleh itu politik identitas anti Tuhan. Memang itu tidak boleh, sebab itu adalah arahnya ke komunis. Kalau dulu partainya partai PKI, sekarang ini ada juga yang menyebut PKI gaya baru yang sudah muncul. Kembali kepada persoalan tadi, politik identitas itu sulit tampaknya untuk menyingkirkannya dari Indonesia, dari negara kita ini, dari setiap terjadi proses pemilu. Sulit sekali. Ada dia yang menilai, yang menjatuhkan pilihannya karena tampang orangnya, tampilan orangnya. Ada yang karena kecerdasan orangnya, ada yang karena kesantunan orangnya, ada yang karena ekonomi orangnya, ada yang karena
pendidikan orangnya, ada juga yang karena agama orangnya. Bagaimana mengelakkan itu? Contoh, di dalam Al-Quran, kitab sucinya orang Islam, itu jelas-jelas dikatakan dalam surat Al-Maidah ayat 51. Al-Quran itu tentang siapa yang akan dipilih untuk jadi pemimpin. Bagaimana caranya mengelakkan surat Al-Maidah ayat 51 itu dari orang Islam? Jangan baca-baca itu. Kalau akan pemilu, kalau akan pilpres, kalau akan pilkada, kan susah menyebutkan itu. Susah jadinya. Demikian juga mungkin ada pada agama Kristen ketentuan untuk memilih pemimpin. Mungkin ada juga pada agama Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Konghucu. Di dalam menentukan pilihan terhadap seorang pemimpin yang akan dipilih. Dan itu tentu hak bagi pemeluk agama masing-masing mematuhi ajaran agamanya sepanjang dia mau mematuhinya. Kita tentu tidak boleh memaksa dia untuk mematuhi dan tidak boleh pula memaksa dia untuk tidak mematuhi. Agamanya masing-masing, kepercayaannya masing-masing, keyakinannya masing-masing. Nah, mungkin yang perlu dihindari di dalam politik identitas memecah belah. Apa contohnya memecah belah? Kalau kamu pilih sianu itu, kamu seginikan. Dengan nada ancaman-ancaman itu memang tidak boleh. Itu yang perlu diawasi oleh pengawas pemilu, Bawaslu. Itu yang perlu diawasi. Jangan sampai main ancam. Tapi kebebasan seseorang memilih berdasarkan apa yang diinginkannya, susah untuk mengaturnya agar dia tidak memilih sesuai dengan apa yang diyakininya. Mungkin dia memilih berdasarkan gagah orangnya, ganteng orangnya, rapi orangnya. Mungkin dia memilih berdasarkan pendidikan orangnya. Mungkin dia memilih berdasarkan agama orangnya. Mungkin juga dia memilih berdasarkan ketaatan beragama orangnya. Contoh, sekarang di Indonesia bakal calon presiden telah muncul, itu beragama Islam semuanya. Mungkin saja orang Islam ada yang ingin memilih ketiga calon ini, salah satunya didasarkannya kepada penglihatannya terhadap ketaatan calon ini dalam menjalankan agamanya. Bisa saja kalau dia memilih berdasarkan agama. Oh, saya tidak mau memilih berdasarkan agama, saya ingin memilih berdasarkan tingkat pendidikan orangnya. Ini ada yang S1, ini ada yang tamat SLTA, ini ada yang S2, ini ada yang doktor, ini ada yang profesor. Berdasarkan itu tentu tidak bisa dilarang. Lagi-lagi yang perlu diawasi tentu agar jangan sampai ada yang mengancam kebebasan orang lain dalam memilih. Itu mungkin. Ini kan terbukti sekarang. Sebentar lagi kita akan melihat juga mungkin ada yang selama ini tidak biasa pakai baju koko, tidak biasa pakai peci, tidak biasa pakai sorban, bahkan tidak biasa pakai baju gamis. Bisa jadi dia pakai itu untuk mencari simpati masyarakat dari sisi agama. Mungkin juga yang selama ini mungkin dia tidak hobi olahraga, sekarang dia olahraga untuk mencari simpati dari pemilih yang hobi olahraga. Mungkin juga selama ini dia tidak hobi bernyanyi,
Tetapi sekarang dia bernyanyi. Mungkin itu untuk menarik simpati orang-orang atau pemilih yang hobi bernyanyi. Kesimpulan dari semua itu yang diharapkan tentu bagaimana agar masyarakat kita memilih berdasarkan ide dan gagasannya. Kalau kita buat urutannya seperti orang memilih jodoh di dalam agama, kan banyak. Kunci dari memilih jodoh itu yang terakhir tentu agamanya. Nah, mungkin dalam pendidikan politik kita di Indonesia, dari kesemuanya tadi, berdasarkan agamanya, berdasarkan pendidikannya, berdasarkan kegantengannya, kegagahannya, berdasarkan kesantunannya, terakhir sebagai kunci, berdasarkan ide dan gagasannya, visi dan misinya. Itu. Tetapi kalau kita patok saja di dalam memilih presiden dan wakil presiden, di dalam memilih anggota DPR, di dalam memilih anggota DPD, harus berdasarkan ide dan gagasannya saja. Tidak perlu lihat agamanya, tidak perlu lihat pendidikannya, tidak perlu lihat penampilannya. Tidak bisa begitu. Dengan demikian, mudah-mudahan dengan pergi ke Tanah Suci melaksanakan ibadah haji 2 orang bakal calon presiden sekarang ini, dengan adanya pemanfaatan momen kurban di dalam menarik simpati rakyat, tentu kita berharap isu tentang politik identitas ini tidak digembar-gemburkan lagi. Yang perlu diawasi tentu ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Jangan melaksanakan kampanye di tempat ibadah. Itu contohnya. Itu memang tidak boleh. Sahabat BN, kita berharap tidak ada lagi tuduhan memainkan politik identitas yang lengket kepada salah seorang tokoh saja seperti kepada Anies Baswedan selama ini. Tentu rakyat tidak menginginkan itu disematkan lagi kepada Anies Baswedan. Karena sekarang ini jelas calon-calon yang ada yang akan tampil, baik calon presiden dan wakil presiden maupun calon legislatif, begitu juga nanti calon pilkada, jelas rakyat akan melihat agama seseorang di dalam menjatuhkan pilihannya, di samping melihat ide, gagasan, visi dan misinya, di samping melihat tampangnya, di samping melihat wawasannya, di samping melihat pendidikannya, bahasanya pun bisa nanti membuat pemilih menjatuhkan pilihan atau tidak menjatuhkan pilihan kepada calon. Misalnya si A bisa berbahasa Inggris, si B mungkin tidak bisa berbahasa Inggris. Bisa jadi penyebab dia menjatuhkan pilihan. Si C mungkin lancar berbahasa Arab, si D mungkin tidak bisa berbahasa Arab. Bisa jadi itu menyebabkan seseorang memilihnya karena dia pandai berbahasa Arab. Jangan, tidak boleh berdasarkan itu. Mana bisa kita larang. Sahabat BN, kita tentu berharap
pemimpin-pemimpin kita ke depan, apakah dia presiden atau wakil presiden, apakah dia anggota DPR, apakah dia anggota DPD, apakah dia nanti gubernur, bupati, wali kota, tentu rakyat berharap agar dia dekat dengan agamanya, taat dengan agamanya, apapun agamanya. Sebab orang yang taat kepada agamanya besar kemungkinan, walaupun tidak pasti juga, tetapi besar kemungkinan dia akan jujur, dia akan bermoral, dia akan berbudi pekerti yang baik, dia akan ikhlas. Jadi kalau ada yang mengatakan kita bukan memilih rasul, untuk apa kita nilai agamanya? Memang kita tidak memilih rasul. Yang memilih rasul itu Tuhan. Rasulullah itu yang memilihnya bukan manusia, yang memilihnya Allah. Tetapi setelah terbukti pilihan Allah itu baik, apa salahnya kita tiru? Orang yang kita pilih, tokoh yang kita pilih mengarah sejalan dengan pilihan Allah. Kalau Allah memilih Rasulullah, ternyata Rasulullah itu orangnya bersifat jujur, amanah, bermoral tinggi, ikhlas. Apa salahnya kita juga memilih pemimpin? Kita dasarkan kepada keikhlasannya, kejujurannya, moral dan etikanya. Apa salahnya? Jadi jangan sampai kita kan tidak memilih Rasulullah, kita tidak memilih Rasul, kita memilih pemimpin. Rasul itu pemimpin, Rasulullah itu pemimpin, kita memilih pemimpin. Tidak ada salahnya kita berpedoman memilih pemimpin kita kepada sifat-sifat Rasul. Bagi kita beragama Islam, alangkah janggalnya, alangkah anehnya kalau kita orang Islam tapi memilih pemimpin yang bertolak belakang sifat-sifatnya dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah jujur, dia curang. Kalau Rasulullah bermoral tinggi, dia amoral. Kalau Rasulullah memakai sifat sidik, tabligh dan amanah, dia kebalikan dari itu. Itu yang kita pilih. Tentu tidak mungkin. Jadi jangan lagi hendaknya ada hembusan angin tentang isu politik identitas untuk menjatuhkan lawan yang tidak kita inginkan dia menang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.